Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Rizkyana Milanisa, jurusan EGMI, akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Silahkan simak baik-baik penjelasan berikut. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan di Indonesia. Akibatnya, mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Perubahannya sejak pada tahun 1947 dan terakhir pada tahun 2013. Alasan perubahan kurikulum ada dua, yaitu yang pertama, konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Yang pertama, ada kurikulum rencana pelajaran 1947. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Suwandi membentuk panitia penyelidik pengajaran, merupakan kurikulum pertama di Indonesia. Kurikulum pada saat itu belum digunakan. Istilah yang digunakan adalah rencana pelajaran. Unsur pokok kurikulum saat itu adalah yang pertama daftar jam pelajaran atau struktur program, dan yang kedua adalah garis-garis besar program pengajaran. Struktur program dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa daerah dan menggunakan bahasa Indonesia. Kurikulum ini yaitu mata pelajarannya terpisah-pisah. Kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964 merupakan penyempurnaan dari Rencana Pelajaran 1958, digunakan sampai dengan tahun 1968. Terdapat pembagian kelompok yaitu Cipta, Rasa, Karsa, dan Trida. Kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Beberapa mata pelajarannya yaitu ilmu ayat, ilmu alam, dan sebagainya mengalami perubahan menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA atau yang sekarang sering kita sebut sains. Struktur programnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pembinaan jiwa Pancasila, yang kedua pengetahuan dasar, dan ketiga kecakapan khusus. Kurikulum 1968, struktur program untuk sekolah dasar, program pembinaan jiwa Pancasila meliputi mata pelajaran yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga pendidikan bahasa Indonesia, yang keempat bahasa daerah, yang kelima pendidikan olahraga. Untuk program pengetahuan dasar meliputi mata pelajaran berhitung, IPA, pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Untuk program kecakapan khusus meliputi mata pelajaran pendidikan khusus. Untuk pertama kalinya istilah kurikulum dipakai di Indonesia. Kurikulum 1975 lahir sebagai tuntutan ketetapan MPR nomor 4/2009 tentang GBHN 1973 dengan tujuan pendidikan membentuk manusia Indonesia untuk pembangunan nasional di berbagai bidang. Kurikulum 1975
memiliki struktur program untuk sekolah dasar meliputi bidang studi yaitu agama, pendidikan moral Pancasila, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan olahraga dan khusus. Untuk SMP ditambah dengan bidang studi bahasa daerah, bahasa Inggris, dan pendidikan keterampilan baik yang pilihan terikat atau pilihan bebas. Untuk SMA sudah barang tentu ada bidang studi berdasarkan jurusan baik IPA dan IPS. Untuk SMK dikenal dengan kurikulum 1976. GBPP untuk kurikulum 1975 dikenal dengan format yang sangat rinci. Kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Oleh karena itu, kurikulum 19 dikenal sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 4 aspek yang disempurnakan dalam kurikulum 1984 yakni pelaksanaan PSPD, penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum, pemilihan kemampuan dasar serta keterpaduan dan keselasian antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pelaksanaan pelajaran berdasarkan kelundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Kurikulum 1994 merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum 1994 dilaksanakan berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993. Kurikulum ini berisi 3 lampiran yaitu landasan, program dan pengembangan kurikulum, GBPP, dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Namun, pada kurikulum ini beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal, sehingga kurikulum ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Dikarenakan juga kejatuhan rezim Soeharto pada 1988, lalu terbentuklah kehadiran Superman kurikulum 1999. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini belum diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia pada saat itu. Pusat Kurikulum bersama dengan Direktorat Teknis telah melakukan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ini. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005, Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan standar nasional pendidikan termasuk standar kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita sebut KTSP. KTSP sering disebut sebagai jiwa KTSP karena KTSP sesungguhnya telah mengadopsi dari KBK. Kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum ini disusun oleh Satuan Pendidikan Sekolah atau madrasah bersama dengan semua pemangku kepentingan di sekolah. Kurikulum 2013 atau K13, titik beratnya adalah mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35.
gambaran kurikulum dari masa ke masa sejak awal kemerdekaan hingga kurikulum 2013, namun kemungkinan kurikulum nanti akan berkembang seiring berjalannya waktu dan pergantian Menteri Pendidikan di Indonesia saat ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.